Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa berhadir di majelis ini. Insya Allah kita niatkan sama-sama dalam rangka untuk menimba ilmu, sekaligus kita niatkan untuk kemudian kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, orang yang senantiasa kita jadikan sebagai teladan di dalam hidup kita, dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak bersolawat dan terus berupaya mempelajari dan menerapkan sunnah-sunnah atau contoh-contoh teladan hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan banyak bersolawat dan juga menerapkan apa saja petunjuk hidup yang telah diajarkan oleh Rasulullah, kita mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Ya, dua hal yang senantiasa kita minta di dalam doa kita. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, baik. Pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian fikih muamalah kita. Kita akan membahas tentang hawalah atau pemindahan hutang. Ya. Nah, apa yang akan dibahas dalam pembahasan kita pagi hari ini? Yang pertama tentang pengertian hawalah. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan hawalah? Kemudian yang kedua, pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam akad hawalah. Lalu kemudian bagaimana hukum melakukan hawalah dan apa syarat-syaratnya, ya, apa syarat-syarat dalam melakukan hawalah. Nah, apa itu hawalah? Hawalah secara bahasa, saya kecilkan dulu. Ya, jadi secara bahasa hawalah boleh dibaca hawalah atau boleh juga dibaca hiwalah. Menurut pengertian bahasa berarti pengalihan, ya, tahwil atau at-tahwul atau perpindahan, al-intiqal. Nah, kata ini berasal dari kata hawala yuhawilu tahwilan. Maknanya memindahkan atau mengalihkan. Jadi al-hawalatu naqlus syai' mim makanin ila makanin. Jadi naqlus syai' berarti memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu makna secara bahasa daripada hawala. Nah, kemudian makna bahasa ini dipindahkan ke makna menurut syarak. Ya, makna menurut pengertian hukum syarak. Jadi al-hawalatu hiya naqluddin, ya. Jadi memindahkan hutan min zimmatil muhil ila zimmatil muhal alai, ya. Jadi memindahkan hutang dari tanggungannya al-muhil, ya. Tanggungannya al-muhil itu berarti pihak yang memindahkan hutang kepada tanggungannya muhal alai, ya. Atau muhal alai. Nah, itu pengertian daripada hawalah. Nah, sehingga definisi yang lain juga mengatakan bahwa hawalah itu adalah tahwilu man alaihil haqqu mayyutolibuhu bil haqqi ala akhirin. Jadi hawalah itu adalah pemindahan hak oleh pihak pertama yang berkewajiban menunaikan hak dari orang yang menuntut hak kepadanya, ya,
kepada orang lain yang berkewajiban menunaikan hak kepada orang yang pertama tadi. Ya, ala akharin lahu indahu hakun. Nah, supaya mudah dipahami, mungkin kita buat siapa saja yang terlibat dalam hawala ini. Jadi dalam hawala itu akan ada 3 orang yang terlibat. Yang pertama itu adalah muhil, ya. Muhil itu adalah orang yang memindahkan hutang atau orang yang berhutang sekaligus. Jadi muhil ini dia punya hutang kepada satu orang. Nah, pada saat yang sama dia juga punya piutang pada orang lain. Ya, jadi dia berhutang kepada seseorang, tetapi kepada orang lain dia punya piutang. Nah, makanya dikatakan punya hutang sekaligus piutang. Oke, saya berhutang kepada Pak Bakar 100 juta misalnya ya. Tapi pada saat yang sama saya punya piutang, punya tagihan ke Pak Deswandi 100 juta juga ya. Maka inilah orang yang disebut dengan muhil. Lebih. Oh, lebih ya. Jadi di satu sisi dia punya utang, di sisi lain dia juga punya tagihan ya, tetapi pada orang yang berbeda. Nah, kemudian muhal atau muhtal adalah orang yang berpiutang. Jadi muhil ini berhutang kepada muhal ini ya. Nanti kita buat ilustrasinya dalam bentuk contoh A, B, C, D. Nah, adapun muhal alai adalah orang yang dipindahi utang atau orang yang berhutang. Nah, supaya mudah dipahami, mungkin saya buat definisi perumpamaan seperti ini ya. Yang pertama, misalnya ada seseorang bernama A ya. A ini berhutang kepada B sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada saat yang sama A itu juga berpiutang kepada C. Ya, berpiutang kepada C, atau misalnya C berhutang kepada A juga sebesar 100 juta rupiah. Jadi A itu punya hutang kepada B 100 juta, kemudian pada saat yang sama A juga punya piutang kepada C sebesar 100 juta rupiah. Nah, kemudian A ya memerintahkan kepada C untuk membayar hutangnya ya, hutang A tadi kepada B sebesar 100 juta rupiah. Jadi dia memindahkan penagihan hutangnya yang harusnya dia ditagihkan kepada A, itu kemudian dialihkan kepada C. Ya. Jadi nanti B itu menagih piutangnya kepada C, bukan kepada A. Nah, kalau kita buat ilustrasinya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi misalnya A itu memiliki hutang kepada B sebesar 100 juta rupiah tadi ya. Kemudian pada saat yang sama A itu juga punya hutang kita buat pennya ya, sebentar Pak ya, kuning ya, di sini. Jadi tadi A punya hutang kepada B sebesar 100 juta rupiah ya. Misalnya 100 juta. Nah, kemudian A juga punya, ini A berhutang kepada B 100 juta. Pada saat yang sama A punya piutang kepada C sama juga, misalnya 100 juta ya. Nah, jadi kan sebenarnya karena A punya hutang kepada B, maka seharusnya B nanti itu minta supaya A membayarkan kepada B ya. Lalu kemudian A ini memerintahkan kepada C, nanti ketika bayar hutangnya nggak usah bayar ke A, tapi langsung aja bayar ke B ya. Nah gitu ya. Nah ketika C itu sudah membayarkan ke B, maka hutang A ke B jadi lunas gitu ya, jadi selesai gitu. Nah gitu, gambarannya seperti itu. Jadi dia memindahkan utang ya. Jadi A itu menjadi muhil, jadi orang yang memindahkan hutang
Jadi dia memindahkan hutangnya yang seharusnya dia bayarkan kepada B, kemudian ditutupi oleh C, ya gitu ya. Jadi nanti C ini tidak perlu melunasi hutangnya kepada A, tetapi langsung membayarkannya kepada B saja. Nah, ketika C sudah membayarkan kepada B, maka hutang A kepada B dianggap sudah lunas. Nah, gitu ya. Jadi A itu adalah muhil, jadi kita bahas istilahnya A itu adalah muhil, orang yang mengalihkan. Ya. Muhil itu kan tadi kita sudah bahas, hawala itu secara bahasa artinya mengalihkan atau memindahkan, naklun. Jadi memindahkan hutangnya yang tadinya dia berhutang kepada B, lalu kemudian dipindahkan kepada C. Ya. Jadi A itu adalah muhil, yaitu orang yang memindahkan hutang dia. Kemudian B itu adalah muhtal, ya, yaitu adalah orang yang hanya berpiutang saja. Jadi B ini hanya berpiutang saja, dia memiliki piutang kepada A, ya, dia punya tagihan hutang kepada A. Lalu kemudian C adalah muhal alai, yaitu orang yang berhutang, lalu kemudian hutangnya itu dipindahkan pembayarannya dari awalnya C itu harus membayar ke A, lalu kemudian dipindahkan menjadi bayar kepada B, ya. Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Nah, pertanyaannya bagaimana hukum melakukan ini, kan? Bagaimana hukum melakukan aktivitas seperti ini, yaitu hukum memindahkan pembayaran hutang, gitu ya. Hukum hawala, hukumnya adalah jais, ya. Hukumnya itu boleh. Nah, apa dalil kebolehan memindahkan hutang tersebut? Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, matlul goni zulmun, wa iza atbi ahadukum ala maliin falyutbi, ya. Jadi menunda-nunda pembayaran utang oleh orang kaya itu adalah kezaliman. Jadi hukum asal hutang itu harus segera dilunasi, ya. Jadi ketika seorang berhutang itu semaksimal mungkin, secepat mungkin dia berupaya untuk lunasi. Nah, ketika dia sudah punya uangnya, lalu tidak segera melunasi hutang, malah kemudian menggunakannya untuk yang lain, ya, misalnya untuk gaya hidup, maka itu kata Nabi termasuk kezoliman, ya, matlul goni zulmun. Ya, jadi mau nunda-nunda pembayaran utang oleh orang kaya atau orang yang sudah memiliki uang untuk membayarkan hutangnya itu adalah zulmun, adalah kezoliman. Dan jika seseorang dari kamu dipindahkan piutangnya kepada orang kaya yang mampu membayar hutang, maka hendaklah ia menerima pemindahan hutang tersebut. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi di sini dipindahkan kepada orang yang kemudian mampu untuk membayarnya, maka hendaklah dia menerimanya. Nah, kemudian hadis Nabi yang lainnya adalah man uhila bihaqqihi ala maliin faliyahtal, ya. Jadi barang siapa yang memindahkan haknya kepada orang yang kaya atau membayar hutang, hendaklah diterima pemindahan tersebut. Jadi dari sini kita memahami bahwa hukumnya adalah jais. Jais itu artinya boleh. Jadi boleh dipindahkan, boleh juga tidak dipindahkan, ya. Jadi hukumnya adalah opsional saja, pilihan. Jadi supaya kemudian nanti si A tadi tidak lagi sibuk memikirkan pembayaran hutangnya, sehingga kemudian dia pindahkan kepada orang yang tempat dia berpiutang, ya. Jadi sehingga kemudian tadi kita kasih contoh itu misalnya C nanti tinggal membayarkannya nanti langsung kepada B, ya, seperti itu. Jadi A tidak lagi perlu membayarkan hutangnya kepada B. Sekarang kita lanjut. Lalu kemudian apa syarat-syarat daripada hawala ini, ya? Jadi syarat untuk terjadinya hawala tadi kita sebutkan bahwa hawala itu akan ada 3 pihak, ya. Jadi ada pihak namanya muhil, kemudian ada muhtal dan muhtal alaih.
Jadi ada orang yang memindahkan hutang, ada orang yang berpiutang, dan ada orang yang dipindahkan hutangnya, ya. Jadi syarat yang pertama itu ada kesamaan hak dari segi jenis utang, ya, dan dari segi tempo yang sudah jatuh tempo dan belum jatuh tempo. Nah, itu disyaratkan, ya, bahwa harus ada kesamaan hak dari segi jenis utang dan dari segi utang yang sudah jatuh tempo dan belum jatuh tempo. Nanti kita akan contohkan, ya. Contohnya begini, ya. Jadi orang yang berutang dinar emas boleh memindahkan hutangnya kepada dinar emas. Jadi sama jenisnya, ya. Jadi hutangnya dalam bentuk uang, nah dipindahkan juga dalam bentuk uang, ya. Jadi kalau hutangnya dalam bentuk minjam beras, maka ya dipindahkan juga dalam bentuk beras yang sama, ya, seperti itu. Jadi haruslah hutang dengan kesamaan dari sisi jenis hutang. Atau orang yang berhutang dalam bentuk dirham perak, ya, dia boleh memindahkan hutangnya kepada dirham perak. Jadi sesama jenis sebagai dirham. Nah, contoh lain itu adalah orang yang berutang dinar emas, ya, tidak boleh memindahkan hutangnya kepada dirham perak, ya, karena tidak sesama jenis meskipun bisa dikonversi, ya. Jadi harus sama-sama hutangnya. Kemudian orang yang berutang dirham tidak boleh memindahkan hutangnya kepada dinar emas. Jadi tidak sesama jenis. Lalu itu yang dalam bentuk jenisnya, ya. Nah, kemudian orang yang berhutang dalam tempo 1 bulan boleh memindahkan hutangnya kepada utang yang sama-sama jatuh tempo sama-sama 1 bulan, ya. Tetapi ketika waktunya berbeda, ya, orang yang berhutang yang sudah jatuh tempo boleh memindahkan hutangnya kepada tempo yang sudah sama, ya, sama jatuh temponya. Tetapi orang yang berhutang yang sudah jatuh tempo tidak boleh memindahkan hutangnya kepada utang yang belum jatuh tempo. Jadi ketika ada orang yang berhutang jatuh temponya itu ada yang 1 bulan, maka dia tidak boleh memindahkan hutangnya kepada hutang yang jatuh temponya itu 2 bulan, ya. Kenapa? Karena waktu kewajibannya itu tidak sama, ya. Waktu kewajibannya itu tidak sama. Nah, kemudian itu syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertama itu adalah dari jenis utangnya dan juga berapa lama lagi jatuh tempo untuk kewajiban dari sisi pembayarannya. Nah, gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dari syarat pemindahan yang dilakukan pada utang yang sudah tetap, ya. Jadi hutang itu ada yang disebut dengan hutang yang sudah tetap, mustakir, dan ada juga yang belum, ya, mustakir. Jadi contohnya jika istri memindahkan hutangnya dari orang lain kepada mahar dari suaminya yang dibayar suami secara hutang, ya. Jadi kalau ada orang yang menikah, maka mahar itu boleh hutang. Makanya kalau akad nikah itu kan ada lafadz dengan mahar atau mas kawin yang dibayar tunai, ya kan? Ada kata-kata itu, ya. Karena apa? Karena berarti secara fakta ada juga mahar yang tidak dibayar secara tunai, ya. Jadi dia menikahi wanita tapi maharnya masih hutang. Jawabnya boleh, ya. Jadi jawabnya boleh dia menikahi seorang wanita dengan mahar yang masih berupa hutang, ya. Maharnya misalnya 10 gram emas tapi hutang, gitu, ya. Seperti itu. Jawabnya itu dari sisi menikahi dengan mahar yang hutang itu dari sisi hukum boleh, ya. Tapi ketika hutang itu mau dipindahkan, ya, maka kemudian tidak boleh ketika belum mustakir, ya, belum tetap, ya. Jadi jika seorang istri memindahkan hutang dari orang lain kepada mahar dari suaminya, berarti dipindahkan kepada suaminya, ya.
itu tidak sah jika keduanya belum bercampur. Ya. Nah, kenapa? Karena hutang itu menjadi tetap wajib dibayar oleh suami ketika kemudian sudah bercampur, sudah dukhul atau melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau belum maka tidak boleh dialihkan, ya, karena belum sampai kepada utang yang sifatnya tetap. Sebab jika belum bercampur, utang mahar suami kepada istri itu tidak tetap. Artinya baru tetap jika sudah bercampur. Nah, contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya adalah jika seorang buruh mengalihkan hutangnya kepada pabrik tempat dia bekerja, tidak sah jika buruh itu belum selesai pekerjaannya. Ya, gitu ya. Jadi hukum asalnya ketika ada akad antara ajir dan mustajir, antara pekerja dan orang yang dipekerjakan, ya, maka kewajiban daripada majikan itu kan membayar upah, ya. Jadi karena dia bekerja setiap bulan, maka kewajiban majikan itu kan membayar upahnya. Tetapi kewajiban itu menjadi tetap dan harus diberikan itu ketika si karyawan tadi itu sudah melakukan pekerjaannya. Nah, kan gitu ya. Jadi dia memang punya gaji setiap bulan, tetapi gaji itu sudah wajib dibayarkan oleh majikannya atau perusahaan tempat dia bekerja ketika dia sudah melakukan akad kerjanya, ya. Nah, ketika akad kerjanya belum selesai dilakukan, maka belum ada kewajiban membayar gaji bagi perusahaannya, kan gitu. Sehingga ketika misalnya seorang buruh itu mau mengalihkan hutangnya dari pihak pabrik misalnya gitu ya, pihak pabrik ke tempat ia bekerja, maka tidak sah jika buruh itu belum selesai melaksanakan pekerjaannya. Kenapa? Karena utang pabrik kepada buruh sifatnya belum tetap. Ya, seperti itu. Jadi ini syarat daripada hawala, ya, yaitu hutang itu sudah tetap. Sehingga kalau belum tetap maka belum boleh dilakukan yang namanya hawala, pemindahan hak menagih hutang, ya, kepada orang lain. Nah, itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, syarat hawala itu adalah dilakukan pada utang yang sudah diketahui atau utang yang sifatnya maklum, ya. Jadi tidak sah hawala pada hutang yang tidak diketahui atau majhul, ya. Jadi hutang yang majhul itu adalah hutang-hutang yang tidak diketahui atau sesuatu yang secara data itu masih belum maklum, ya, belum diketahui secara pasti. Nah, kemudian syarat yang keempat itu harus ada kerelaan pihak muhil, ya. Jadi harus ada kerelaan dari pihak muhil. Muhil itu adalah pihak yang A tadi, ya. Jadi jadi yang harus meminta kerelaan itu adalah dari pihak muhil. Adapun dari pihak muhtal yang berpiutang dan pihak muhal alai, pihak yang dipindahi utang itu tidak diperlukan kerelaannya. Jadi hanya satu pihak saja. Kenapa begitu? Karena di dalam Islam itu ada akad, ya, di mana akad itu tidak memerlukan qabul, ya, tidak perlu memerlukan qabul. Jadi harus hanya akad yang istilahnya itu tindakan dari satu pihak saja, dan itu sah, ya. Itu seperti misalnya doman, kafalah, wasiat dan yang lain-lain. Jadi ada akad di dalam Islam, ya, yang memang harus ada persetujuan dua pihak. Contohnya misalnya kita jual beli, ya. Jadi ada keinginan dari penjual dan ada kerelaan daripada pembeli. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya penjualnya mau menjual barang tapi pembelinya tidak mau, berarti tidak jadi, jual belinya tidak sah. Atau kita akad sewa menyewa, ya kan? Atau akad yang lainnya, ya. Itu ada namanya ijab dan qabul. Jadi seseorang yang kemudian
mengijabkan, lalu kemudian ada yang mengkabul, ada yang menerima. Nah, tetapi di dalam fikih ada juga yang tidak memerlukan ijab kabul. Jadi cukup satu pihak saja. Cukup satu pihak saja yang kemudian berkeinginan tanpa perlu persetujuan pihak lain. Contohnya doman, ya. Apa itu doman? Doman itu artinya menjamin, ya, menjamin. Contohnya di masa Nabi, ya. Jadi di masa Nabi itu ada seorang sahabat yang wafat, lalu kemudian jenazahnya dibawa ke hadapan Nabi. Nah, kemudian sahabat ini minta supaya Nabi mensolatkan, ya. Nabi jadi imam, lalu kemudian sahabat ikut di belakang jadi makmum sholat jenazah. Nah, kemudian Nabi ditanya, ya kan, Nabi tanya apakah ada hutangnya, lalu dijawab tidak ada, ya Nabi. Nah, Nabi kemudian sholati. Kemudian datang lagi jenazah, ya kan. Nabi tanya lagi apakah ada hutangnya, dijawab oleh sahabat ada ya Rasul. Apakah ada hartanya gitu? Sahabat jawab ada. Lalu kemudian Nabi juga sholati. Nah, kemudian yang ketiga itu jenazah lagi, ditanya Nabi apakah ada hutangnya, jawabnya ada. Lalu ditanya apakah ada harta yang cukup untuk cover hutangnya. Kata sahabat tidak ada. Nah, kemudian Nabi sampaikan, ya kalau begitu kalian aja yang sholatkan saudara kalian ini, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada seorang sahabat itu, dia kemudian menyatakan, ya sudah gini aja, utangnya si mayit ini saya aja yang tanggung gitu kan. Saya aja yang tanggung utangnya si mayit ini. Barulah kemudian Nabi ikut mensolatkan jenazah sahabat tersebut. Nah, ini berarti yang punya keinginan itu satu pihak saja, yaitu penjaminnya tadi, ya, penjamin hutang daripada si sahabat yang wafat. Jadi sahabatnya, ya namanya sudah wafat kan, tidak lagi bisa apa-apa, atau tempat dia berhutang, ya, pihak lain tempat dia berhutang, itu kan juga tidak ada persetujuan dia. Nah, tidak ada persetujuan dia. Jadi cukup satu orang saja yang mau berkeinginan, yaitu pihak yang menjamin saja. Pihak menjamin saja. Siapa nama sahabatnya? Nama sahabat yang menjamin hutang tersebut ada sering disebut, ya, di dalam hadis itu nama sahabat. Siapa? Abu Qatadah pun. Abu Qatadah, betul, ya, Abu Qatadah. Namanya Abu Qatadah. Nah, yang berkeinginan untuk melakukan itu kan cuma Abu Qatadah saja. Jadi tidak dibutuhkan persetujuannya mayit, nah, karena nggak bisa ngapa-ngapa lagi, atau persetujuan dari tempatnya si mayit ini berhutang siapa, bahkan tidak diketahui kan, belum diketahui di situ siapa, tidak disebutkan, bukan tidak diketahui tapi tidak disebutkan di situ tempat siapa dia berhutang. Nah, tetapi kemudian Nabi mendiamkan hal tersebut, dan bahkan kemudian ikut juga mensolatkan. Itu menunjukkan bahwa untuk akad doman itu, tidak diperlukan yang namanya ijab kabul. Jadi satu saja yang mau itu sudah cukup, gitu ya. Kalau yang tempat berhutang tentu lebih mau lagi kan, utangnya dilunasi, seperti itu. Jadi cukup satu pihak saja. Nah, itu doman ketika jaminannya atau berupa hutang. Ada juga istilah kafalah. Kafalahnya kadang juga disamakan dengan doman, kadang juga dibedakan, kadang-kadang berupa jaminan orang atau berwasiat, ya. Jadi wasiat itu cukup orang yang berwasiat saja. Jadi misalnya berwasiat, nanti kalau saya meninggal harta saya berikan kepada anak yatim ini, ya, itu ya. Nah, anak yatim itu tidak perlu dimintai persetujuan, ya, seperti itu. Jadi cukup satu pihak saja. Atau misalnya seseorang berwasiat kalau dia wafat nanti kasih 1/4 hartanya untuk rumah tahfiz misalnya kan,
maka rumah tahfiz yang akan menerima tidak perlu ditanya ketua yayasannya setuju atau tidak dikasih mendapatkan itu. Atau berwasiat yang lain, ya kan, seperti itu. Wasiat nanti, kalau wasiat untuk pelaksanaan berupa aktivitas itu biasanya disebut wisoya, ya. Misalnya nanti kalau saya meninggal, anak saya yang rawat si fulan, ya kan, yang selesaikan utang saya si fulan, misalnya begitu. Kalau pelaksanaan suatu kegiatan itu biasanya digunakan istilah wisoya. Tapi kalau memindahkan harta atau menyerahkan harta yang dikaitkan dengan kematian itu pakai istilah wasiat. Dan ini ya yang disebutkan di sini ini tidak membutuhkan persetujuan. Jadi tidak membutuhkan persetujuan pihak yang lain. Nah, demikian juga dengan hawalah tadi, ya. Jadi hawalah tadi itu cukup yang berhutang tadi itu yang memindahkan saja. Jadi pihak B dan C itu tidak membutuhkan persetujuan. Nah, memang ketika itu sesuatu yang sulit diri, ya, maka itu juga membutuhkan kerelaan daripada pihak yang berpiutang, ya, seperti itu. Tadi kan yang disebutkan di dalam hadis itu bahwa ketika hutang itu kepada orang kaya yang kemudian mudah untuk penagihannya. Ya, jadi kepada orang kaya yang mudah kena penagihannya, ketika disampaikan bahwa hutangnya diahlikan kepada yang lain, kepada yang akan membayarkan, maka itu hendaklah diterima. Dalam hadis tadi, kan? Seperti itu, ya, Bapak Ibu, tentang hawala, ya. Jadi ini adalah akad tentang pengalihan hutang. Oke, baik, ini mungkin sebagai pendahuluan dulu, ya, sebagai pendahuluan dulu untuk kemudian kita berdiskusi, ya. Insya Allah cukup banyak waktu, sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk kemudian diskusi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan, tafadhol. Baik, langsung saja, ya, silakan. Kita menghemat waktu, sayang waktunya. Waalaikumsalam, ya, silakan Pak. Oh, Pak Denny, ya, silakan. Siapa? Rinaldi. Oh, Pak Rinaldi, Pak silakan, Pak. Rinaldi. Ya, silakan Pak. Mengenai pemindahan hutang, kita punya utang uang yang kemudian yang punya kita berpiutang pada orang berupa uang. Kemudian pihak yang berutang tadi mau mengalihkan hutangnya kepada pihak yang lain, pihak C, tapi berupa barang, Ustadz. Iya. Nah, itu boleh nggak, Ustadz, berupa barang, misalnya properti, Ustadz, tanpa ijab? Tanpa ijab, ya. Iya. Tadi disyaratkan bahwa bentuk hutang itu harus sama, Pak, ya. Jadi kalau hutang dalam bentuk uang harus juga uang, ya. Jadi kalau bentuknya barang harus juga barang. Gitu. Jadi yang seperti itu tidak bisa dialihkan, ya, secara fikih, ya, seperti itu. Karena pertama dari sisi nilai itu memang memungkinkan untuk terjadi perselisihan. Pasti ada plus minusnya, gitu kan? Plus minusnya, gitu. Betul. Dan kemudian nanti akan rawan di tengah perjalanan, ya. Rawan di tengah perjalanan itu ketika terjadi penyusutan nilai atau perubahan pada objek. Nah, gitu, ya. Nah, jadi misalnya ketika ini, yaitu tadi dalam proses pemindahan itu, maka kemudian di dalam fikih itu disyaratkan harus sama, ya. Oleh para ulama itu mensyaratkan harus sama. Ketika hutangnya uang, maka dialihkan juga dengan uang. Ketika hutangnya dalam bentuk barang, maka pengalihannya juga dengan barang yang sama, ya. Nah, kalau uang tentu saja dengan nilai yang sama. Kalau tadi Pak, sama-sama rela, Ustaz, sama-sama setuju. Nah, itu tadi Pak, dia memungkinkan untuk terjadinya perselisihan itu, Pak. Jadi kan kalau di dalam fikih itu sesuatu yang menimbulkan berpotensi, ya, sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan resiko perselisihan, maka di dalam fikih itu resiko itu dihilangkan. Contohnya misalnya seseorang itu berhutang dalam bentuk
dolar, ya kan, dalam bentuk dolar. Kemudian dia punya dalam bentuk rupiah. Lalu kemudian dia alihkan tuh, ya sudah hutang dolarnya bayar dalam bentuk rupiah. Tapi kemudian itu kan setiap saat itu bisa berfluktuasi ya, berfluktuasi. Apalagi kalau kemudian hutangnya itu hutangnya itu kemudian tidak langsung dibayarkan ya. Jadi ada selang waktu. Ya, kecuali kalau kemudian langsung dikonversi ya, dikonversi ke nilai yang sama. Jadi ketika orang yang memiliki hutang dolar tadi langsung dia tukarkan uangnya ke rupiah, lalu pada saat itu uang rupiah itu langsung dia bayarkan kepada hutangnya dalam bentuk rupiah tadi. Sehingga kemudian ya itu tadi menghilangkan potensi itu tadi, Pak. Tadi kalau misalnya hutangnya dalam bentuk uang lalu dibayar dengan properti, yang paling aman itu memang propertinya apakah dijual ya atau gimana gitu ya. Lalu kemudian berubah menjadi bentuk harta uang, lalu kemudian dia bayarkan. Seperti itu Pak, kalau apa ya? Jadi kesimpulannya secara fikih nggak boleh Ustaz ya? Secara fikih tidak boleh Pak, seperti itu. Jadi kalaupun mau diubah ke bentuk yang sama ya, supaya kemudian dilakukan transaksi secara langsung di situ kan, dengan nilai yang sama gitu. Syukur Ustaz. Seperti itu Pak ya. Oke. Afan Pak ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk masalah hutang, untuk yang doman tadi Ustaz. Oh ya, jaminan Pak ya. Iya. Oke Pak. Iya, kalau ya ini pihak yang ada pihak yang sudah mengakadkan bertanggung jawab terhadap hutang-hutang si mayit. Iya. Tapi nanti apakah sepanjang hutang itu belum diselesaikan oleh pihak yang akan bertanggung jawab, itu mayit yang sudah meninggal akan itu tuh apakah masih terhalang terhadap hutang yang belum selesai gitu Ustaz? Iya Pak. Iya, betul. Sampai itu diselesaikan Pak. Ya. Karena kan hadisnya Ibnu Qatadah itu kan ke beberapa hari itu kemudian Nabi ketemu Abu Qatadah lagi kan. Iya. Lalu kemudian Abu Qatadah itu ditanya, dikonfirmasi oleh Nabi, apakah sudah selesai? Ternyata belum ya, karena Abu Qatadah waktu itu sibuk ya. Karena dengan bisnis atau apa, lalu Nabi menyampaikan tentang kondisi yang di dalam gitu ya. Karena Nabi kan mendapatkan informasi dari Allah kan, terhadap hal-hal yang gaib tersebut. Jadi memang kalaupun itu ditanggung, tapi kan belum tercover ya. Tercover. Maka memang sesegera mungkin diselesaikan. Nah gitu. Jadi pihak penjamin ini tidak apakah dialihkan juga kewajiban hutang terhadap mayit itu, karena dia udah menyatakan penjamin ini dia yang akan menanggung gitu. Tapi sepanjang belum dia selesaikan, apakah sudah gugur hutang mayit ini? Iya, betul. Gitu, kalau dari sisi hutangnya gugur, sudah gugur, Pak. Kalau dari hutangnya gugur, sudah gugur. Cuman dari sisi bahwa mayit itu masih terhalang, itu kan dalam hadis itu Nabi masih terus menanyakan supaya itu diselesaikan kepada Abu Qatadah. Nah, gitu Pak ininya. Karena makanya kalau di dalam Islam itu kan sebenarnya begitu ada mayit wafat dan hutangnya itu masih ada dan aset yang ditinggalkan itu tidak cukup, maka kata Nabi itu kan man taraka malan wali warisatihi wa man taraka kallan fa ilaina. Jadi kalau dia wafat ada harta yang ditinggalkan, maka itu untuk ahli warisnya. Waman taraka kallan, tapi kalau misalnya dia wafat itu yang ditinggalkan hutang, sementara aset yang ditinggalkan itu tidak cukup untuk mengcover hutangnya, maka kata Nabi fa'ilaina, maka datang kepada kami ya. Jadi di kami ini ada baitul mal ya. Jadi ada harta-harta
dari zakat yang kemudian bisa langsung dibayarkan cash utangnya gitu kan. Jadi dalam Islam itu langsung di cover dengan harta dari zakat mal yang kemudian itu dibayarkan melalui pos gorimin. Nah, jadi kan ada 8 golongan yang asnaf yang kemudian berhak menerima dari pembayaran zakat tersebut. Bahkan orang kaya juga ada di situ ya. Gorimin saya. Misalnya orang kaya kalau misalnya dia mau ikut jihad ya kan. Itu kan ada orang yang berjihad itu kan juga untuk perbekalan jihadnya dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah orang yang berhutang kan gorimin. Sehingga secepat mungkin kan supaya urusannya di akhirat itu segera diselesaikan supaya lancar gitu ya. Jadi negara yang kemudian turun tangan untuk kemudian demi keselamatan akhirat daripada rakyatnya. Istilahnya nggak gentayangan Pak Ustadz ya. Kenapa? Istilahnya nggak gentayangan lah istilahnya. Iya, karena dalam hadis Nabi itu nafsul mu'mini mu'allaqah. Segera dibayarkan. Jadi ruhnya seorang muslim itu mu'allaqah. Mu'allaqah itu kalau kita secara bahasa menggantung ya. Bidainihi ya, masih tergantung-gantung ya, masih tergantung-gantung. Jadi nafsul mukmini, jadi ruhnya itu, nafsunya itu mu'allaqatu bidainihi, masih menggantung atau masih tergantung-gantung disebabkan karena hutangnya. Hatta yuqada anhu, sampai kemudian hutang itu diselesaikan. Nah, jadi memang sampai kemudian dibayarkan, karena kan dalam hadis itu sampai dibayarkan. Jadi bukan sekedar ditanggung, tapi dibayarkan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada yang menjamin ya, itu kan hanya gugur dari sisi kewajiban si mayit ya. Tapi dari sisi dibayarkannya belum. Gitu. Nah, maka masih menggantung karena di hadisnya Nabi itu hatta yuqada anhu. Yuqada itu artinya dibayarkan, diselesaikan. Bukan berarti si mayit masih menggantung nanti Ustaz. Iya, seperti itu. Masih menunggu lah. Masih menunggu ya gitu. Seperti padahal itu. Ini Ustaz ya, padahal setelah ada pernyataan dari yang menanggung hutang mayit itu zaman Nabi itu Nabi sudah mau menyolatkan walaupun hutangnya ya, dari sisi disolatkannya Pak. Iya menyolatkan. Dari sisi disolatkannya ya. Padahal hutangnya kan tergantung dari penjamin tadi Ustaz, kapan diselesaikan Ustaz? Makanya Nabi keesokan harinya kan atau beberapa kali mendesak lagi. Nabi nanya Pak Ustaz menagih lagi kepada Abu Qatadah agar supaya segera ini kan. Ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada masa Nabi itu kan bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itu di dalamnya ada pelajaran sekaligus hukum dan tidak ada sesuatu pun yang baik perkataan maupun perbuatan Nabi yang nanti akan bertentangan. Ya, jadi tidak akan mungkin ada pertentangan antara ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi maupun perbuatannya Nabi. Tidak akan ada pertentangan. Kenapa? Karena semuanya adalah berasal dari Allah kan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan oleh Nabi melainkan itu juga atas bimbingan wahyu dari Allah gitu. Nah, seperti itu. Sehingga nanti akan nyambung semua antara ayat Al-Quran, hadis Nabi, perkataan, perbuatan, maupun apa yang didiamkan oleh Nabi terhadap perbuatannya sahabat. Karena tidak mungkin Nabi itu mendiamkan sesuatu yang misalnya sahabat itu melanggar hukum syara, ya misalnya melakukan dosa. Sehingga ketika Nabi mendiamkan, itu juga termasuk hukum juga. Berarti itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, kan tidak selamanya Nabi harus perintahkan, tidak selamanya Nabi harus larang, kan tidak selamanya begitu. Tapi cukup ada orang yang melakukan, lalu kemudian Nabi diamkan, itu sudah cukup menjadi isyarat bahwa itu boleh dilakukan. Boleh dikerjakan. Ya, seperti itu. Jadi diamnya Nabi itu termasuk hukum syara juga ya. Seperti itu. Bahwa itu boleh dilakukan. Ya, Ustaz, artinya ini Ustaz. Jadi pihak yang menanggung atas hutangnya si mayit itu kan sudah harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan pada saat akan dikebumikan atau disolatkannya si mayit itu Ustaz ya. Ya betul. Agar juga tidak terkatung-katung si mayit nanti di alam barzah itu terhadap hutangnya.
Nah, ini dampaknya Betul, Pak. berarti artinya untuk pihak yang penanggung ini kalau saat ini kan menjadi Iya. suatu beban, Ustaz ya. Beban harus Berarti harus diselesaikan. segera, ya Harus sesegera menyelesaikan mungkin, itu ya. sesegera mungkin. Iya, sesegera mungkin, Pak. Ketika dia misalnya sudah menyatakan menanggung itu, maka Iya. sesegera mungkin hak orang ditunaikan. Diselesaikan. Kan memang di dalam Islam hukum asal ketika ada hak orang kepada kita sesegera mungkin Selesaikan. diselesaikan hak orang tersebut supaya tidak menjadi tanggungan kita lagi. Dan Yes. di antara sifat baik seorang muslim itu kan dia harus menyegerakan ya, menyegerakan menunaikan hak orang lain. Baik. Nah, seperti itu. Jadi Baik, memang kalau di dalam Islam itu ada hukum bagi bagi orang yang berhutang dan hukum bagi yang berpiutang. Dua-duanya beda dalilnya kan. Kalau misalnya Plus minus itu. enggak, maksudnya hukumnya masing-masing, tidak boleh dibuat silang. Jadi kalau yang berhutang, maka dalilnya adalah ketika dia sudah memiliki hartanya, maka harus segera dia bayarkan. Kenapa? Karena hukum bagi dia itu dia melakukan kezoliman, gitu ya. Jadi tadi itu kan ini dalilnya kan ya, majzulul goni zulmun ya. Iya, Jadi ketika dia sudah punya hartanya, lalu kemudian dia tunda, maka dia melakukan kezoliman. Jadi dalam hadis Nabi yang lain kan disebutkan ittaquz zulmah fa inna zulmah zulumatun yaumal qiyamah. Jadi takutlah kalian berlaku zolim, karena perilaku zolim itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Nah, gitu dalam hadis itu gitu. Ya. Jadi kalau dia sudah punya uangnya, bentar Pak Des ya, abis ini Pak Roji bentar ya. Dia tunda-tunda, maka Nanti dia baru Pak Des, berlaku zolim. Dan kezoliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Nah, tapi itu bagi orang yang berhutang, ya kan. Nah, tapi bagi yang menghutangi, itu kan berlaku dalil yang lain ya. Jadi kalau misalnya orang yang berhutang itu sedang kesulitan, maka fanziru ila maisaro, maka berikanlah dia tangguh sampai dia mengalami kelapangan. Nah, gitu. Nah, yang mengutangi ya kan seperti itu. Ya, maka ada dalil bagi yang menghutangi. Ketika dia lihat orang yang berhutang ini sedang kesulitan, maka dia disuruh untuk memberikan kelapangan bagi orang sampai orang itu ada uangnya untuk kemudian membayarkan. Tetapi kalau dilihat serius ya, serius memang sudah. Lebih baik diikhlaskan saja, Ustaz. Pemerintah. Ya. Lebih diikhlaskan terhadap utang-utang si main itu gitu diselesaikan. Kalau sudah wafat, kalau diikhlaskan itu lebih bagus, Pak. Ya, diikhlaskan, maksudnya jadi pemberi utang ya, supaya nanti di akhirat dia sudah selesai kan, selamat ya. Iya, Pak Ustadz. Itu ada pertanyaan satu Pak Roji, Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz, atau langsung orang aja ngomong? Iya, sebentar. Atau orang yang ngomong boleh? Udah. Boleh ya. Bagaimana jika 100 jutanya ada pada beberapa orang, contohnya C, D, dan sekian. Oke. Jadi kalau misalnya hutangnya ada pada beberapa orang, maka boleh, Pak. Ya boleh. Berarti per tagihan saja ya. Jadi kalau hutangnya ada di sini pada C 50 juta, pada D 25 juta, pada E 25 juta. Nah, maka dialihkan per bagian itu saja. Intinya hutang ditagih sesuai dengan jumlahnya. Intinya begitu. Maka pengalihannya juga sesuai jumlahnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya hutangnya kepada A berhutang kepada B 100 juta, tapi dia punya piutang kepada C cuma 25 juta. Maka yang dialihkan cuma 25 juta saja. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Sesuai jumlah utangnya, Pak Ustadz ya? Ya, seperti itu. Waalaikumsalam. Tadi Pak Des ya? Pak Des apa Pak Matondang ini? Pak Des? Pak Des dulu tadi. Coba Pak Des dulu, Pak. Silakan Pak Des.
Assalamualaikum Ustaz. Ini Habis ini pertanyaan Pak Mentondang ya. pertanyaan minggu lalu diminta sabar untuk minggu ini aja. Saya bertanya Ustaz. Minggu ini ada lagi, tapi yang ini dulu. Ustaz, mengenai sesuai tema dulu Pak ya. Oh, kira sesuai tema Ustaz. Ya, itu jaiz sama mubah Ustaz. Itu bedanya di mana? Kan sama boleh. Pertama, yang kedua Ustaz. Berarti tidak masalah kita tidak konfirmasi ke si C-nya Ustaz bahwa kita mau mengalihkan utang sama dia. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh ya. Jadi kadang-kadang kalau orang Medan sering bilang urusan utangmu lah, utangku sama dia begini begitu Ustaz. Sering terjadi seperti itu. Bukan urusanku, utangmu katanya gitu. Itu Ustaz. Ya. Oke. Jadi tetap harus dikonfirmasi Pak, diberitahu. Kan yang namanya pemindahan itu kan tetap harus diberitahu. Kan nanti menyangkut kepada siapa dia membayar atau kepada siapa dia akan menagihnya gitu. Tetap harus diberitahu. Nah, tetapi yang tadi itu kan adalah yang mudah untuk pembayaran. Nah, jadi ketika dia mudah membayarnya, maka ketika dialihkan, maka hendaklah dia terima. Nah, gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau sulit, ini juga butuh konfirmasi, Pak. Misalnya kita utangmu saya alihkan aja ke apa ya. Terus dia lihat orangnya payah nih. Kemudian dia tidak mau, maka ini juga tidak bisa dipaksa kan, seperti itu. Karena ini adalah orang yang kaya, lalu kemudian dia mudah untuk dialihkan gitu. Misalnya dia sudah berutang kepada A, lalu di A ini sudah lancar dan dia tahu betul orangnya ini mudah pembayarannya. Kemudian mau dialihkan ke C, yang C ini orangnya suka ngular gitu. Dia udah punya uangnya, suka dia tunda-tunda. Lalu dia tidak mau. Nah, tidak boleh dipaksa, Pak. Karena memang dia tidak melihat ada sikap amanah di situ. Nah, gitu ya, seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya orangnya juga amanah, lalu kemudian maka ketika dialihkan, kata Nabi, maka hendaklah dia menerimanya. Nah, gitu kan. Karena itu akan memudahkan urusan saudaranya. Jais sama mubah tadi. Kemudian jais sama mubah itu hukumnya sama Pak. Artinya boleh ya, boleh. Artinya itu pilihan mau melakukannya atau tidak. Jadi tidaklah sunnah dan juga tidaklah berpahala ya, tidak ya. Tetapi dia hukumnya boleh saja, boleh dipilih maksudnya gitu. Boleh melakukan, boleh juga tidak. Kekuatannya sama Ustaz ya, jais sama mubah ya. Kekuatannya sama ya, betul. Kekuatannya sama. Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ya, sama ya, saya Pak Mentondang, silakan. Satu lagi Pak ya. Ya, terakhir Pak Mentondang ya. Oke. Ya Ustaz, tentang hutang tadi Ustaz. Ini kan kalau hutang-hutang tadi karena besar-besar nilainya Ustaz, kita dengar. Padahal itu perbuatan baik dan buruk itu sebesar biji zarah pun tadi balaskan Ustaz. Gitu. Betul, ya betul. Sementara kan sekarang dari dulu banyak hutang orang sama kita yang ya 5.000, 100.000 gitu Ustaz. Sampai sekarang nggak terkutip Ustaz. Orangnya pun kita nggak tahu lagi kemana. Apakah itu dia sudah meninggal atau enggak, sampai mana sudah meninggal? Bagaimana Ustaz dengan hukumnya itu? Sementara pas saat itu masih hanya sekali kita tagih atau ada yang kita tidak tagih gitu. Sementara dengan hari itu kalau kita nggak tagih nggak terbebani ingat gitu Ustaz. Demikian Ustaz. Iya. Oke. Jadi yang pertama, kalau dia sudah meninggal, maka hutangnya itu hendaknya dibayarkan dari harta yang dia tinggalkan. Nah, gitu ya. Maka memang yang berpiutang, dialah datang yang menagih. Karena ketika dia sudah dengar wafat, maka dia tagih. Kalau dia sampaikan kepada ahli warisnya, ya, supaya nanti ahli warisnya yang selesaikan segera. Nah, gitu Pak, kalau dalam hukum Islam. Jadi diambil dari harta yang ditinggalkannya. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau dia tidak juga membayarkannya, maka nanti di hari kiamat itu kan hak itu akan dikembalikan. Jadi akan ditagih oleh Allah. Kalau kemudian ada, maka pahala daripada orang yang diberikan kepada orang yang dia zolimi. Ini kan dia menunda-nunda kan termasuk kezoliman ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya pahalanya tidak ada, ya. Sementara kan sekarang kita nggak tahu Ustaz.
keberadaan orangnya lagi, udah meninggal apa belum gitu Ustaz. Kita nggak pernah ketemu lagi. Tiba-tiba udah meninggal lagi Ustaz. Kita nggak pernah ketemu. Jadi kan nggak pernah kita tagih kepada ahli warisnya. Apakah itu menjadi hutang piutang beratnya gitu? Sementara kita udah nggak merasa terbebani nih gitu, karena udah terlupakan gitu Ustaz. Kalau misalnya memang jumlahnya tidak besar, bagi kita diikhlaskan aja Pak, supaya tidak menjadi beban dia di hari kiamat. Nah, gitu yang mengutangkan juga ada lupa, yang mengutangkan juga ada lupa ya. Gitu. Iya, yang mengutang juga udah lupa ya. Kalau ada Ustaz, namanya perbuatan baik ya sia-sia dong, rugi dong gitu Ustaz kemauannya kalau hitung-hitungan ya kan. Iya. Jadi gitu aja Pak. Kalau bagi kita, kalau misalnya memang sudah tidak memungkinkan untuk ditagih, ahli warisnya juga tidak akan ketemu, maka bagi kita kalau mau mendapatkan pahala yang besar kita ikhlaskan. Nah, jadi salah satu amalannya ahli sorga itu adalah sebelum dia tidur. Ini kan amalannya sahabat ya. Jadi sebelum dia tidur, dia maafkan seluruh kesalahan orang lain. Nah kemudian kalau ada hutang yang kemudian piutang yang tidak mungkin lagi ditagih, nah kemudian dia maafkan juga. Seperti dia ikhlaskan supaya tidak lagi menjadi tanggungan di akhirat. Ini amalannya ahli sorga Pak. Berarti lebih besar kita dapat, nggak usah kita tagih lagi Ustaz, jangan ikhlas gitu ya. Ya seperti itu. Terima kasih Ustaz, itu yang enak. Iya betul. Alhamdulillah. Okay. Ini pertanyaannya ada dua, mungkin Kamis depan lah ya. Ya, mau diizin Pak ya. Ini saya foto lah, saya foto lah. Ya nanti ya difoto aja sama Pak Pakar nanti. Nanti yang kedua ini mungkin di Kamis depan insya Allah Pak ya. Ada dua pertanyaan ini. Ya akan dijawab di pekan depan insya Allah. Sudah saya foto ya Pak Des ya. Pak Reja juga. Baik. Oke. Sudah difoto Pak? Udah Pak Ustadz. Oke. Baik, Bapak Ibu mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu ya untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin insya Allah kita lanjut di pekan depan. Nanti Pak Pakar dikirimkan aja fotonya ya. Boleh, foto siap. Oke, mohon izin mungkin kita cukupkan dulu untuk pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin duluan Pak ya. Nanti bahannya Pak Ustadz ya. Ya. Oke. Mungkin agak siang ya Pak Pakar ya. Iya, silakan Pak Ustadz. Sekolah dulu. Ya Pak Ustadz. Ya Pak. Ya. Baik ya Bapak-Bapak semuanya, alhamdulillah. Tadi yang punya pertanyaan ada 2 orang, insya Allah jawab di Kamis depan ya. Baik ya, semoga hari ini kita semua diberikan oleh kesehatan, yang masih sakit semoga cepat sembuh penyakitnya, yang masih punya utang semoga dimudahkan Allah melunasinya, yang punya anak semoga anak milenial yang soleh dan soleha ya, yang punya usaha semoga usahanya lancar dan berkah, dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Paroji, Bang Aan, Pak Otman, Pak Dedi, Pak Nur, Pak Oding, Pak Reja, Pak Sapri, Pak Sukron, Ibu Aminah, Ibu Julhaidah, Bapak Julhaidi, Pak Mantondang, Pak Des, dan juga Pak Junaidi, serta Pak Surya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok ya. Salam sukses. Allahu Akbar.